Hai semua, kita lanjut lagi pembahasan tentang NAT di perangkat Juniper SRX. Kali ini kita akan mengerjakan lab NAT ya. Ini labnya seperti ini. Jadi nanti kita mengerjakan 3 jenis NAT semuanya, source NAT, destination NAT, static NAT. Tapi itu akan kita bagi lagi menjadi 3 video, jadi per video nanti membahas satu jenis NAT. Oke, nah di video ini kita mulai dari source NAT dulu ya. Yang pertama kita diminta untuk mengkonfigurasi source NAT tanpa path. Yang kita translasikan adalah network host 1 192.168.1.0 prefix 24 ditranslasikan ke IP 11.11.11.1 sampai nanti host ke 62. Kemudian soal yang kedua yaitu source NAT dengan path. Di sini nanti yang kita translasikan adalah network di host 2 yaitu 192.168.2.0 prefix 24. Itu nanti menggunakan egress interface. Jadi yang atas ini pool base, yang bawah itu interface base. Untuk teman-teman yang belum paham apa itu NAT, silahkan cek di video sebelumnya atau cek di artikel webiptak.com. Di situ di halaman awal harusnya ada materi tentang NAT. Kalau tidak muncul di halaman awal, teman-teman bisa cari di sini namanya misal source NAT, pasti ketemu ya karena artikelnya masih sedikit. Sebelumnya ini adalah konfigurasi pre-config, atau sebelum kita melakukan konfigurasi pastikan teman-teman sudah melakukan ini semua. Ada initial configuration, ada interface addressing, kemudian ada setting security zone dan routing. Interface gigabit 1 sampai interface gigabit 3 itu di-assign ke trust zone, sementara interface gigabit 0 itu di-assign ke untrust zone. Jadi yang mengarah ke public network ini untrust, yang mengarah ke local network itu trust. Nah, ini konfigurasi lebih detailnya teman-teman bisa buka di artikel terkait konfigurasi source NAT di Juniper SRX. Ini untuk yang VSRX. Saya menambahkan security policy baru untuk menerima traffic dari untrust ke trust zone. Nah, ini anggota zone-nya. Ini saya tambahkan juga untuk jenis sistem service yang diterima di zone untrust dan konfigurasi addressing seperti biasa. Saat ditambah satu static route ini untuk routing ke jaringan 88 ini. Ini untuk device routernya yang tengah ini. Dia hanya konfigurasi interface, pengalamatan interface biasa. Oke, kita mulai dari task yang pertama yaitu pool based source NAT. Di sini kita akan mengkonfigurasi pool based source NAT tanpa path. Pertama kita masuk ke security NAT source. Kita buat pool baru. Namanya misal public IP. Kemudian addressnya itu 11.11.11.1 sampai 11.11.11.62. Kemudian kita buat rule set, namanya misal gigabit 1. Ini GE itu saya referensikan ke gigabit Ethernet ya. Jadi ini untuk gigabit Ethernet 1 untuk public. Kemudian kita set traffic direction match kriterianya yaitu set from, kita berdasarkan interface yaitu gigabit 000, gigabit 001, keluarnya ke interface gigabit 000. Kemudian kita buat lagi di dalam rule set ini, kita buat rule NAT di dalam rule set gigabit 1 to public, namanya misal host 1 NAT. Nah, di sini kita setting atau konfigurasi match kriteria untuk paket informationnya. Yang wajib diisi itu adalah source address atau destination address. Kita gunakan source address saja, itu 192.168.1.0 prefix 24. Kemudian set actionnya source NAT, kemudian
pool, nama pool yang tadi kita buat yaitu public IP versi 4. Setelah ini kita konfigurasi proxy IRP. Kita masuk ke edit security, NAT proxy IRP. Proxy IRP ini fungsinya untuk membuat si VSRX ini nantinya merespon IRP request yang mencari IP 11.11.11.1 sampai 62. Kita set proxy IRP namanya interface dulu, interface gigabit 00, karena nanti trafiknya itu keluarnya ke sini gigabit 00. Kemudian addressnya kita isi 11.11.11.1 sampai 11.11.11.62. Kita commit. Oke. Satu lagi, kita juga harus menambahkan routing di sini di router. Karena di router dia tidak tahu di mana alamat network 11.11.11 ini. Backbone networknya kan cuma ini berapa tadi, 555, dan yang sebelah sini yang mengarah ke server itu 888. Jadi kita harus tambahkan static root saja di sini, 11.0 traffic 26. Next hopnya alamat IP gigabit 00 VSRX yaitu 55.2. Oke, commit. Sekarang kita cek di host 1 apakah dia sudah bisa terkoneksi ke public network. Nah, ini kita coba ping ke public server, terkoneksi ya. Kita gunakan SSH, juga harusnya terkoneksi ke 888. Oke, ini berhasil ya. Kalau kita lihat di sini di VSRX, kita show session, security flow session. Nah, di sini ada session yang dibuat ya. Jadi nanti traffic masuknya itu source addressnya itu 192.168.1.2, portnya 36604, kemudian ditranslasikan ke 11.11.11.5, portnya 8339. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan portnya berubah, artinya ini ada path yang aktif ya, karena memang di shortnet itu path secara default itu aktif. Untuk membuat si path ini tidak aktif, kita bisa setting di pool yang tadi kita buat. Kita coba keluar dulu, set security shortnet, kemudian pool, nama poolnya tadi public IP versi 4. Nah, di sini ada option port, kita pilih, kemudian kita tambahkan no translation seperti ini. Baru kalau kita coba cek koneksi lagi, sekarang portnya harusnya tidak berubah ya. Ini 36606 masih tetap 36606. Mungkin ada satu tambahan lagi, yaitu tentang persistent NAT. Persistent NAT ini merupakan fitur yang memungkinkan semua traffic dari host yang sama atau dari device yang ada di local network yang sama itu mendapatkan alamat IP yang sama pula. Misalnya di sini host 1 dia mau terkoneksi ke public server, ketika dia membuka koneksi SSH di sini dia dapat IP .1 belakangnya. Kalau dia buka halaman web atau service web yang ada di public server juga, itu dia juga harusnya dapat IP .1. Itu kalau kita aktifkan persistent NAT ini. Ini pengaktifannya itu ada di bagian pas menentukan actionnya, itu ada opsi persistent NAT seperti ini. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek di dokumentasi dari Juniper tentang persistent NAT. Oke, kita lanjut ke task berikutnya, yaitu interface based shortnet menggunakan path. Kali ini kita tidak menggunakan pool based seperti ini, kita akan menggunakan egress interface-nya, yaitu alamat IP gigabit 000.
Ini untuk short NAT dari network host 2. Kita masuk ke security NAT kemudian source. Kita berarti harus membuat rule set baru. Di sini saya nama gigabit ethernet 2 to public. Kita set from interface gigabit 002, kemudian set to interface gigabit 000. Kita masuk lagi ke rule host 2 NAT. Contohnya ini nama host 2 NAT itu nama ya, jadi bisa teman-teman sesuaikan. Host 2 NAT kemudian GE2 to public itu nama, bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Di sini kita set paket information match kriterianya, yaitu set match menggunakan source address 192.168.2.0 prefix 24. Kemudian actionnya kita menggunakan interface set dan source NAT kemudian interface seperti ini. Kemudian kita commit. Karena ini menggunakan alamat IP yang sudah ada di interface VSRX, kita tidak perlu menggunakan proxy ARP, kita langsung saja commit. Kemudian kita cek di host 2 ping 888. Oke, di sini bisa ya. Kalau kita cek sessionnya, run show security flow session. Ini masih session yang ini. Kita coba pindah ke sini, SSH Rizky at 888. Oke, kita lihat sessionnya. Nah, di sini secara default path itu aktif dan wajib diaktifkan ketika kita menggunakan interface based NAT. Di sini terdapat port translation juga ya, selain alamat IP, portnya juga ditranslasikan. Satu lagi yang mungkin terlewatkan itu tadi di bagian yang pertama, itu ada opsi mana ya? Ada opsi overflow. Jadi tadi ketika yang pertama tadi yang menggunakan pool base, kita coba mundur dulu. Security NAT search pool public IP versi 4. Nah, ketika kita menggunakan pool base, kita bisa menambahkan option yang namanya overflow. Fungsinya itu untuk misal seperti kasus kita kali ini, yang tadi yang pertama jumlah hostnya, jumlah IP publicnya itu ada 62, sementara host dengan IP private-nya itu ada sekitar 254. Jadi ketika 254 IP lokal ditranslasikan ke 62 IP public, tentunya itu tidak cukup. Maka karena itu kita bisa menggunakan path. Jadi jadi nanti satu IP bisa dipakai beberapa host atau beberapa IP private. Atau alternatif lain, kita menambahkan opsi overflow. Jadi overflow ini adalah kondisi ketika semua IP ini 11.1 sampai 62 itu semuanya terpakai semua, tetapi ada host yang masih belum kebagian IP-nya. Kita menambahkan set overflow pool. Di sini kita bisa alihkan ke pool lain. Jadi kita misal punya IP lain, kita bisa alihkan ke IP lain tersebut, atau kita bisa menggunakan interface IP-nya. Jadi ketika IP ini sudah habis, dialihkan ke IP gigabit 000 ini. Itu fungsi overflow. Oke, mungkin cukup itu tentang short NAT. Perlu diingat, short NAT ini hanya mentranslasikan source address. Ini kita bisa terhubung dari host 1 ke public server dan host 2 ke public server, tetapi tidak sebaliknya. Kita tidak bisa menghubungi host 2 maupun host 1. Ini kalau kita sekalipun ping ke 555.2, itu masuknya sebenarnya ke VSRX, bukan ke host 2 ini. Supaya public network bisa mengakses local network,
itu kita bisa menggunakan nanti destination NAT yang akan kita bahas di video berikutnya.